Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala nurin nur alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala tawrata ala jabali turi fi kitabikal mastur. Alhamdulillahilladzi bil ghina mazkur wa bil izzi wal zalali mashhur wa ala sarai wa darai maskur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan sahibul bait wa sahibul hajat wa sahibul musibah wa sahibul majlis, yakni Al-Mukarram Bapak R. Muhammad Dedi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh, tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat RT RW, alhamdulillah hadir tokoh kita sebagai guru kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Ade Al-Mukarram Ki Haji Labib Laptanjani, susah amat, maaf bisa namanya ke India. Mudah-mudahan tuan-tuan guru kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, murah rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa bisa kembali ziarah ke Mekah dan Madinatul Munawwarah. Wukuf di Arafah, pulang-pulang jadi haji mabrur dan mabrurah. Kali baik punya sisa tujuan guru kita bisa kembali tanah sama sawah. Bisa kebikin rumah Pak Kiai. Mudah-mudahan anak-anaknya pada ada yang kuliah. Kalau emang cakep mah kali baik punya lakinya lurah. Mudah-mudahan istrinya juga nambah kasih sayangnya, bukan nambah 2-3, kebanyakan. Malam ini malam yang sangat teristimewa buat Bapak RW, karena malam ini dihadirkan oleh beberapa Pak RT-nya. Masya Allah, ini malam istimewa.
Dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 datang semua. Coba Pak RW bayangin. Yang saya khawatirkan cuma RT-nya itu datang. Warganya mau ada yang datang nih. Baik, insya Allah malam ini RT kita menjadi RT yang tauladan, menjadi RT yang sangat digunakan dan juga berguna buat kehidupan kita dalam bermasyarakat. Amin ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati Bapak Komandan Nuh dan juga Bapak Ketua Majelis Taklim warga di lingkungan RW 03. Mudah-mudahan Ketua Majelis Taklim kita ini Bapak Dimas Alhib, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhib apa Alhem nih? Alham. Namanya ada-ada aja. Kayak orang tua kita dulu dikasih nama cakep banget Muhammad Mansur. Sakit mulu bocah gitu. Sakit mulu tuh bocah dipanggil Mancu. Ada namanya Ibrahim, bocahnya emang dasar lahirnya begitu sederhana matahari kali ya. Pas keluar hitam banget dipanggil Sidrik. Namanya cakep banget. Mengapa bisa dipanggil black gitu? Tak lupa Ketua Majelis Taklim Musyawarah Pak Deyono dan juga para tokoh masyarakat yang lainnya, Ketua DKM yakni Bapak Haji Murdani, yang mana saya lupa orangnya. Oh, Haji Murdani mudah-mudahan sehat selalu. Bapak DKM mah jangan jauh-jauh dari tempat ibadahnya. Dan juga Ketua DKI Mushola Haji Tarwi dan juga para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yang tidak hadir mudah-mudahan kita doakan malam pertemuan yang akan datang bisa hadir kembali. Dan juga para jamaah yang hadir pada malam hari ini yang saya sudah sebutkan satu persatu, memang namanya itu doang. Agak ada lagi kalau saya sebutin sampai satu-satu ilokan, saya ceramah cuma nyebut orang doang. Lah orang rapi-rapi saya ceramah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji kepada keagungan Allah yang tertera, yang telah diberikan ribuan macam nikmat kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dan juga majlis zikir, majlis takziah yang disaksikan dengan RT-RT-nya dan juga ketua DKM-DKM-nya, malam ini kita dengan izin Allah bisa berkumpul. Kadangkala kita izin Allah ini ada yang disebabkan emang kita dasar sehat, kuat, memang waktunya juga ada. Ada yang izin Allah cuma mampir isak doang, bawain pisang, langsung pulang. Tapi alhamdulillah malam ini kita hadir memberikan doa kepada Sahibul Bait dalam rangka haul engkong kita, yakni Haji Mursidi bin Haji Balok dan juga nyai kita Haja Nyi Anah binti Haji Miung. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berani bersaksi di hadapan Allah bahwa almarhum engkong kita Haji Mursid ini termasuk min ahlil khair. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada kariban junjungan kita, penghulu kita, seorang nabi yang mulia karena memang dekat dengan zat yang maha mulia, seorang nabi yang agung karena memang dekat dengan zat yang maha agung, seorang nabi yang besar karena memang dekat dengan zat yang maha besar, yakni junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya anggap aneh kalau ada manusia pengen mulia dia bikin pelang segede alaihi depan gerbang RW aja kalah merek RW. Dia bikin nama pelangnya
ahli zikir dan toreko, tapi kelakuannya jauh daripada Allah. Sholat ora, puasa kagak, kan tuh Ustaz PA namanya. Dia bikin pelang segede alayin, kerjaan cuma bikin bohongin orang doang. Sakit apa nih? Wah, lu dikeluh. Ini obatnya sekian, beli minyak apel gini aja 5 juta. Dia yang dicekek sekalian. Dia yang dicekek sekalian, modar-modar tuh orang. Nah, kalau orang yang seperti ini mulianya bukan karena Allah, besarnya bukan karena Allah, agungnya bukan karena Allah, saya yakin tetangganya juga yang ngeliatin dia kayaknya rada megah kayaknya. Setet. Kalau jangan kayak gini sih bikin pelang segede lagi. Yang datang siapa? Jangan cuma nggak ada yang berobat kan, numpang ngopi doang, numpang ngopi. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan umat yang senantiasa kita berusaha dekat kepada yang maha mulia. Kita berusaha untuk dekat dengan yang maha agung. Kita pun berusaha untuk dekat dengan yang maha besar. Kiranya sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya di yaumil kiamah akan menjadi saksi di hadapan kita, di hadapan Allah, agar kita kumpul dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita berkumpul, dikumpulin sama Bapak RW kita. Nggak ada lagi yang punya wilayah, cuma dia doang adu-adunya. Yang namanya RW ngundang, RT wajib datang. Lurah ngundang, RW semuanya harus datang. Apalagi RT. Ini Hansip datang nggak Pak RW? Ini Hansip lagi bagi pelang ya. Ini malam ini Pak RW minta diiringi doa haul daripada ayahandanya dan juga ibundanya. Ini yang keberapa Pak RW? Haul yang keberapa? 10. Berarti malam ini kita sedang mengenang 10 tahun almarhum engkau kita yang meninggal dunia. Nah, yang namanya kematian, siapa sih yang bisa nolak Pak? Oke, yang namanya kematian siapapun nggak bisa nolak. Mau dia presiden, dia lurah, dia menteri, dia camat, apalagi RT. RW aja nggak bisa nolak. Kalau masa kontraknya sudah habis di hadapan Allah, maka berbentuk inna lillahi wa inna ilaihi. Kalaupun dia punya ilmu yang hebat, bisa melawan orang-orang yang sakti, tetap sakaratul maut yang namanya malaikat Israil nggak kenal gituan. Kali aja bikin pelang malaikat Israil dilarang masuk. Emang pintunya di situ doang. Emang malaikat Israil CS kita. Kalau sang Israil sudah menjemput, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang lagi kondangan bilang, Israil tak dulu, gua mau kondangan dulu. Mumpung gua lagi bawa gebetan gua nih. Kata Israil, gak bisa. Emang dasar lu kudunya matinya pas lagi bawa gebetan. Bukan Pak RW mah. Orang sono, orang Pak Jaya. Tapi katanya udah pindah ke sini 3 bulan yang lalu, jangan-jangan ada di sini orangnya nih. Seandainya malaikat Israil datang di hadapan kita, Allah sudah perintahkan untuk mencabut nyawa kita, mengisahkan ruhnya dari jasad kita, nggak bisa kita menolak barang sesaat pun. Nah, gimana kita nasib kita ini? Apakah kita mampu ketika sang Israil datang ke rumah kita, yang kita nggak tahu entah jam 1, jam 2, entah pas sholat zuhur, entah sebelum zuhur, atau mungkin kita lagi batik gape, mati ku, kata mertuanya, lamannya ngelawan lagi, lah apa yang mati mah, ini balap 6 ya kan? Atau mungkin kita lagi ngekek botol, mati, kita nggak tahu Pak.
Pengennya mah RW mah doanya, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khotimah, kalau perlu malah zikir mati. RW. Nggak tahu RT-nya mah. Amin. Seandainya kita bisa pesan kepada malaikat Israil, kita minta pesan kepada Allah seperti itu, saya yakin orang sini masuk surga semua. Amin. Banyak sholat yang benar. Sholat buru-buru baik. Sholat kayak capung cebok kan bingung saya. Usolli fadl maghrib, Allahu Akbar. Baru takbir ya Pak, udah Allahu Akbar sami'un. Ini orang kayak capung cebok. Awas. Awal ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti di hadapan Allah yang akan dipertanyakan bukan masalah jualan kita, bukan masalah proyek kita, bukan masalah tanah kita, bukan masalah predikat kita punya jasa apa, tapi yang pertama yang akan dipertanyakan di hadapan Allah adalah tentang sholat kita. Kenapa sih pertama sholat yang dipertanyakan? Karena seluruh ulama positif mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Bayangkan, kita ambil satu botol aqua. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam ada berapa Bapak? 5. Ada li? Kali nambah lagi baik. Awas, saya kalau nambah bingung nih kalau ada yang ngomong apa. Arkanul Islam khamsatun, awalun an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat yang kelima pergi haji jika mampu. Kalau 5 ini dalam arkanul Islam kita pegang kokoh, kita pegang kuat-kuat, saya yakin orang sini nih masuk surga semua. Kenapa? Karena dia pegang Islamnya ini kafah. Karena dia pegang Islamnya ini bukan main-main, dia genggam semua yang berbentuk dalam arkanul Islam yang jumlahnya ada 5. Bayangkan kalau saja yang terakhir, yang kelima pergi haji jika mampu. Kata kita, waduh Pak Ustadz gimana kalau saya matinya belum pergi haji? Maka Allah maklumi Islam kita masih kuat, masih ada 4 catatan kita. Bayangkan, kalau misalkan haji kita hilangkan karena emang kita nggak mampu. Banyak nggak mampu, kita banyakkan kutu kupret. Ya kan? Ngomong doang, kemana Pak? Bisnis nggak tahu memang orang janda. Itu RW. Ya. RW. RW sini mah kalem banget. Iya. Kalem menghanyutkan. Kalau misalkan puasa karena kita ini uzur sakit, bukan pura-pura bloon. Yang namanya uzur sakit, ini boleh nggak puasa? Seandainya sampai meninggal dia nggak bisa mampu untuk membayar puasa, maka anak-anaknya yang menggantikan dengan fidyah. Emang puasa fidyah buat ganti puasa? Bukan. Fidyah mah buat menyempurnakan puasa kita. Mengapa Pak Ustadz? Kan saya puasa dari umur 15 tahun, goroh baik. Anggapan kita puasa kenapa? Karena malamnya kita sahur. Habis sahur kita niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhan hadisanati lillahi ta'ala. Malam kita belum subuh kita baca niat itu. Pagi-pagi ngabuburit. Sengaja RT RW jogging di jalan ya kan. Juga ngajak bininya kan. Ibu-ibu sekarang kan nantangin. Bukan di sini doang, sama di regensi juga. Sini mah nggak ada Pak. Di sini mah nggak ada orang lanang semua. Ibu-ibu sekarang pakaiannya nantangin, pakaian bocah yang 7 tahun dipakai mana? Lah kan ketat semua itu apa? Kelihatan semua. Lah baju yang bocah umur 7 tahun dimasukin juga dipasi nama dia kalau rapas.
Lah kan nonton semua. Kata nenek, lah mengko sampai nafsu. Lah nenek nafsu aki-aki. Kalau perawan yang nafsu pemuda. Jangan dianggap tuh nenek gak ada nafsu. Aki-aki masih nafsu. Bayangkan ketika kita pergi jalan-jalan, kita lihat pemandangan yang indah, mungkin pohon-pohon, taman-taman, ada yang lewat, pakai motor ninja. Yang ini pun motor ninja ada nunggu-nunggu dikit. Emang anak udah sialan. Soalnya anak motor ninja mah walaupun gak diganjel tuh, ya kan gak diganjel namanya apa? Joknya kan tetap aja nungging. Ini udah ganjel tinggi banget. Udah itu shockbreakernya diganti yang panjang. Jadi bocah setiap yang namanya gajlukan polisi tidur, kan bocah turun 3 kali, kan aku ujungnya ke bawah. Nah itu nonton semua. Lah RW yang mati lagi jogging jalan kaki ya kan, pas lihat, wah, lagi puasa. Kata dia ini pagi teh, sore kita kumpul lagi di jembatan we. Sore jajakin lagi Pak. Ditanya begininya, Pak masih puasa? Ya puasa gua sahur semalam. Lah Bapak dari mana? Gua cuma olahraga doang. Sore-sore coba WA lagi baik. Ayo kumpul deh. Di mana jembatan yang biasa tuh? Di sini kan banyak banget ibu-ibu yang pakai baju ya ketat. Ternyata ngabuburit lagi sore. RT sama PRW akur banget. Pakai kacamata rada hitam dikit. Kira ada saru dikit maksudnya. Kalau ada bisnis. Pas dilihat yang lewat ini Masya Allah bahenol semua bohai. Kata RT sama RW, emang lu gak nafsu-nafsu gue lagi puasa. Cari nomor HP-nya, iya kan cari nomor HP-nya. Bayangkan pada saat itu kita berpuasa. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga saja, tapi Allah hilangkan pahalanya. Kenapa? Karena dia selalu berbuat maksiat. Emang puasa saya maksiat apa sih? Mata lu! Kalau lu nggak ngeliat yang bahenol, yang bohai, mata lu nggak bakal rusak. Karena emang mata itu yang bikin rusak puasa kita. Dari mata langsung, Pak, feeling kita gimana ini pantatnya kayak gini, pas gue yang gini. Kita kotor apa ya mata kita mah? Mata orang kampung kecil lah. Ya orang kita yang cuma ngenes doang, bahenol kan gue jadi siapa sih ya? Kita ngenes doang kita mah. Bisa ngomong, bayangkan anak-anaknya berkata bapak gua puasa, cucunya ngomong engkau gua puasa, tapi Allah sholat kita masih orang kita tahu dapat dia ada sujudnya, dia ada rukuknya, ya kan? Haji kita orang tahu, syahadat kita apalagi harus ada yang saksiin. Tapi ketika berpuasa hanya rahasia kita dengan Allah. Kalau kata Allah, batal lu hari ini apa? Lu ngeliatin cewek mulu sih. Udah gitu cewek ngongkong lu apa begitu ya. Emang dasar mata mah. Emang sudah kalau udah mata gitu mah. Udah ukurannya matanya mata belang. Orang sini nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang ngaku. Tapi seandainya puasa kita dalam keadaan uzur, sakit kita, boleh nggak berpuasa? Cuman nanti selesai Ramadan kita gantikan puasa kita. Allah masih izinkan Islam kita masih kuat. Kenapa? Karena masih ada 3. Seandainya zakat kita keluarkan, zakat, emang apa sih lu kagak mau zakat? Ya puasa boro-boro zakat. Orang saya juga lagi nungguin BLT, orang nyampe-nyampe. Emang laki lu kemana? Lapor laki saya mah, ya Allah, ngojek 3 hari 3 malam gak pulang-pulang. Kemana? Saya lu harus curiga. 3 hari 3 malam gak pulang, tahu udah 3 hari baru pulang. Lu harus curiga itu mah. Gua pulang dia enggak, kagak. Modus temennya RW kenapa? Nah, kalau ngojek 3 malam ngojek online itu jangan, udah kagak percaya banget. Kagak percaya saya mah. Emang suaminya kemana nge-grab? Di mana sih? Di kota.
ini berapa 3 hari kalau orang pulang, lu percaya? Percayalah. Pulang bawa duit? Enggak. Jadinya ketipu. Kalau dia punya yang baru, angsuran kadang-kadang berantakan, ujung-ujungnya 6 bulan mobil ditarik, dia jalan ngetuk, orang punya sepeda, orang punya motor, mau gilir bingung, mau alasan juga bingung. Seandainya kita nggak mampu zakat karena kita nggak punya uang, Islam kita masih kuat karena masih ada 2, syahadat dan sholat. Tapi seandainya kita sholat kita lepaskan, coba bayangkan kita cuma punya syahadat doang, tiang ini akan roboh, tiang ini akan hancur. Kenapa? Karena sholat kita yang utama, yang nanti akan diperiksa oleh Allah, yang akan dipertanyakan oleh Allah di hadapannya, kita tinggalkan sholat itu, rusak sholat kita, ini yang akan menghancurkan keislaman kita. Allah. Makanya sholat yang benar, saya cerita sama Pak Heru, katanya di sini alhamdulillah Pak Ustaz, pokoknya subuh sampai keluar, saya girang banget. Jangan sampai keluar, tapi ada yang masuk nggak peret? Saya belum tahu. Jangan-jangan RW juga nggak masuk nih. Waduh, berapa ukurannya? Jadi semua ulama berpendapat bahwa as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Kenapa? Karena yang pertama yang akan disadar depan Allah tentang sholat kita. Kalau sholatnya bagus, Pak, insya Allah amalan-amalan yang lainnya ikut bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, memang ada sholat rusak ada. Kenapa? Coba bayangkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasin. Allah ngatain itu dalam Qur'annya. Orang sholat kalau nggak khusyuk pikirannya melayang. Pulang dia dari pasar, naruh kunci di jaketnya, digantung jaketnya di depan pintu. Pas keluar, nyari-nyari kunci lagi. Apa ini diomelin? Anak gue, kunci gue sampai ngambil. Kunci gue sampai ngumpetin. Ah, Pak, lu nyari di mana? Tadi gue coba di laci. Di laci dicari kagak ada. Di atas TV kagak ada. Di bupet kagak ada. Udah Pak, lu sholat kan, lu sholat. Baru Allahu Akbar, baru ingat masalah kunci gua di jaket gua taruh. Mengapa bini gua gomelin, anak gua gomelin? Emang orang bloon kayak gitu. Makanya banyak orang yang sholatnya rusak tuh kayak gitu. Wa innaha lakabirah, bahwa orang yang sholat diibaratkan seperti orang yang sedang mendaki sebuah pendakian yang tinggi, yang terjal, siap-siap dihempas dari angin kanan dan kiri kita. Kalau sanggup kita, kalau kuat kita, Pak, insya Allah kita termasuk wa innaha lakabirah ilal alaha, pasti orang-orang yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang sini mah khusyuk semua sholatnya. Ya Pak. Ya Pak Ustaz boro-boro khusyuk. Kenapa? Saya pas sholat HP bunyi. Terus ngapa emang HP bunyi? Udah saya curiga HP, jangan-jangan bini gue yang ngangkat nih. Lah emang apa kalau bini yang angkat? Si Mariam lagi WA. Ngapa Mariam WA? Ya kalau ketahuan mah bisa hancur saya. Ngapa bisa hancur? Posa sama jangannya. Terus apa? Si Mariam siapa? Posa kayak nggak melalui Mariam sih yang main pojokan. Si yang pas tanjakan rumahnya. Oh janda? Iya. Wah. Pantas baik bini lu marah-marah juga. Nah, wa innaha lakabirah, orang-orang yang sholat diibaratkan seperti dia mendaki sebuah dakian yang terjal, yang tinggi, siap-siap dihempas dan digoda. Kata setan, lu khusyuk amat sih. Lu makan rumah di pusat. Rumah lu juga di rumah Pak RWD di pen. Mau sholat juga deket, lu mah orang-orang terkenal, lu mah orang alim, udah nggak usah sholat khusyuk. Kata setan. Lalu lagi sholat ngobrol sama setan. Kita mau khusyuk, terbayang lagi wajah si Maryam. Baju gue memang gue bialai. Sekarang imam lagi baca Fatihah, mata kita kedipan baik ke atas. Cicak lagi kawin dilihat gitu. Ada di sini ada yang kayak gitu. Kita memang dengan kacamata hitam baik sholatnya. Segala lagi sholat, tapi mata belalakan sebelah orang. Set RW mau lebaran pakai kainnya kain kaca duduk. Sudah merek kain orang tuh dibaca semua sebab aneh saya emang
kita suruh jamaah sebagai jamaah PA semua. Kenapa? Apal kain orang. RW gajah duduk RT. Atas juga ada mengkerut. Udah pada keriting dilihatnya. Kenapa? Karena wa innaha lakabir, orang yang sholat semua pasti digoda. Kenapa? Modal pertama yang akan dipertanyakan di hadapan Allah tentang sholatnya. Kalau sholatnya rusak, rusak semua loh amalan lo. Tapi kalau sholatnya baik, sholatnya bagus dan bisa terjaga, Pak, insya Allah semua amal-amalnya akan terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam almarhum sangat bahagia. Kenapa? Malam ini kita membicarakan kebaikan almarhum. Engkong kita ini, Engkong Mursidi ini orang baik. Engkong Mursidi ini orang baik. Buktinya kenapa anak-anaknya mengadakan haul malam hari ini. Mungkin RW musyawarah sama teman-temannya, sama darah-darahnya. Di WA grup maksudnya mah. Woi, tanggal sekian kita sebelum tahun baru haulah, ayo bang. Pengaji punya berapa duit dulu, jangan tanya gua mah gampang. Lu punya berapa? Bang, saya nambah 500.000. Yang adanya yang perempuan, kata yang laki, bang, ya aku mau koci dulu sepi banget. Terus ngapain? Kamu bantu gelar-gelar tiker bed. Kata yang nasib ya. Ya nggak apa-apa lu gelarin tiket, tapi tak habis gelarin lu gulungin lagi ya kalau rapi. Ya bang, gua mau sodang-sodang itu baik. Ada adanya RW yang udah dikit, dia memang PNS ya kan. Yang kerjanya bawa pulpen dia mah. Kata dia, bang, emang artinya apa aja? Ya, gua manggil Ustadz rencananya Ustadz apa? Ustadz Hambali temennya Imron. Itu gua ngomong sama Covid ini semua luar biasa. Kita nggak boleh keluar, mantu musuhan nomor 2. Ustaz sama jamaahnya masuk tamu dan rumah gua, apa lu tak kena Covid? Dalamnya gua Covid apa? Lu kan? Ustaz sama jamaahnya berantem gara-gara Covid. Mau lebaran kita mau ke rumah Ustaz, udah bawain snack, udah bawain tongguan yang gede banget. Ustaz ngunci pintu. Bukan Ustaz Imron. Ustaz Sono, Tanjung Priuk. Mau ke rumah mertua kita cuma WA doang, neng lu jangan ke rumah Maya ngapa? Nah, kita kena Covid kita pada. Lalu sini mak, makanan gimana? Lu kirim mentah aja transfer. Lah emaknya ditransfer, lah kan mau belanja kudu keluar juga. Lah Alfamart di luar, emang Alfamart dalam rumah kita. Lah warung Ucap di luar, warung Madura di luar. Lah bapaknya mau ngerokok asem habis alkoholnya, lah kudu keluar juga. Sama tukang warung masih bisa ketemu, sama anak kita nggak bisa ketemu. Sukses corona Covid ini menghancurkan kebersamaan kita. Ya Pak, akhirnya banyak suami-suami di PHK, dirumahin, kerja di rumah masa nggak betah. Kenapa? Kerja di rumah megang kompul tergini kita luar baik, Pak. Si Bohai ya kan, baru mau ngetik ya si Bohai lewat lagi baik. Ujung-ujungnya ini laptop ditutup sama kita, oleh si Bohai. Ujung-ujung sama kita nggak punya duit, bini hamil. Lah hamil kita nggak punya kerjaan lah kan, setiap 3 bulan dapat 3 bulan kan diperiksa, dicek. Setiap sebulan sekali akhir dicek, lah kan udah pakai duit. Akhirnya malah tidur, ini jadi pengusaha. Segala kulkas dijual, kipas angin dijual. Pas lakinya bangun, ini panas amat sih mah, kipas mana? Gue jual. Kenapa? Gue periksa dokter nggak punya duit, ya kalau di rumah baik ya kan. Akhirnya bininya jadi pengusaha, apa-apa dijual. Tuh, gara-gara Covid, pulang kampung orang bolehnya mudik. Ini tahun sekarang mudah-mudahan kita bisa pulang kampung, yang punya kampung, yang nggak punya kampung jangan ngomong pulang kampung. Ya. Nah ini pulang kampung aja kita harus punya persiapan. Senang kita. Ini kita tahlil dari rumah berangkat, nggak mungkin kita ini di sini terus, kita pasti senang kita pulang dari sini rumah PRM. Kenapa? Gua berkah. Ya lo kan haul, kita nggak punya berkat-berkat aja. Ya. Tetangga saya udah ngomong, Pak Ustadz, emang nih nggak
tinggal makan daging kita boro-boro udah 2 bulan gak ada yang mati ini. Tas sore kali ada yang mati kali ya. Tas sore ada innalillah. Wah, tuh ada yang meninggal. Siapa meninggal? Wah, tangan kita lagi dari maksud ketiban duduk mati. Sian banget ketiban duduk mati. Baru kita makan daging. Sama orang tua kita dulu juga gitu. Asal ada yang lewat, dia kan bawa ayam pakai motor mau kemana, pasti doa selamatan nih. Kata Ustaz Imran, "Be, selamatan be." Kenapa? Tetangga kita tadi bawa ayam. Pasti dia motong sono ya kan ke tukang potongan. Pasti tanya sampai sore, "Pak, kok nggak ada selamatan juga nih sampai asar?" Ntar kali maghrib dong. Sampai maghrib dia ke musola, pakai serepet baju kok. Kenapa? Biar ada yang ngundang selamatan. Sampai ke musola sholat isya, ada yang ngundang selamatan. Ini dia nggak tahu tetangganya yang ngomong ayam, memang ayam sakit. Kata dia buku sama dia, tong, apa? Lihat orang dekat di musola sih, ngapa ayam sakit, pada sakit dipotongin, lah dikirain bawa ayam 7 mau selamatan. Ternyata ayam sakit semua, dipotong di tukang ayam. Jadi gak baik kita mah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, Sahibul Bait pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita orang-orang yang mendoakan keluarga almarhum senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini zikir kita, yasin kita, surah-surah yang kita bacakan mudah-mudahan sampai kepada almarhum orang tua kita. Amin. Jadi kalau kita pada malam saya yakin punya anak soleh dan solehah, harapan bangsa dan agama. Amin. Kenapa? Karena idza tabnu Adam in qatu amal ila bin salasin. Au shadaqatun jariyah, au ilmu yang tabaubi, au waladun shalih yad'una. Mungkin bisa saja ini keluarga almarhum termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Yang punya duit tadi udah musyawarah patungan. Bahkan yang nggak punya duit ya kan lakinya kerja, bininya juga di PHK. Akhirnya dia cuma bisanya gelarin tiker, musyawarah, gimana baiknya, ya kan? Kalau ada yang punya pedana gitu, ya kata PRM, Pak Ustadz pas banget itu adik saya kayak gitu. Emang adik saya nganggur udah 6 bulan sih Pak Ustadz, kayak ngomong gitu. Lalu saya tahu, saya kan nggak diberi apa RW. Yang jelas yang nggak mampu kerjasamanya gimana acara kalau orang tua kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan harapan dalam doa kita yang terakhir adalah almarhum bin ahlil khair. Almarhum senantiasa mendapatkan doa-doa dari anak-anaknya, doa dari saudaranya, doa dari tetangganya, doa dari kerabat-kerabatnya, doa dari sahabat-sahabatnya, doa dari tuan guru-gurunya, dan mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni masuk dalam golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan tempat yang terbaik, saya yakin amal-amalan soleh mereka, amal-amal baik almarhum senantiasa menjadi bidadari nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bidadari tersebut membawa keberkahan dalam kehidupan beliau dan mudah-mudahan masuk dalam kategori orang-orang yang dipilih oleh Allah termasuk golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, lebih kurang maaf.